Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal nasional mengenai peran pustakawan AI atau Artificial Intelligence sebagai strategi promosi perpustakaan perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Sebelum ke pembahasan inti, perkenalan dulu nih, nama saya Mega Purnamasari dengan NIM 193200056 jurusan Informatika dari kampus Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Mata kuliah yang saya bawa ini adalah mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu oleh Bapak Raden Nurrahman Jakiullah, Eskom Mkom. Oke, mari kita mulai pembahasan kita peran pustakawan AI atau Artificial Intelligence sebagai strategi promosi perpustakaan perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Penulis oleh Evi Apriliasari, diterbit pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah pustakawan perguruan tinggi yang membutuhkan keahlian dan kemampuan yang kompleks untuk berkolaborasi dan beradaptasi. Tujuannya, teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi dan melayani pengguna secara efektif. Maka dengan menerapkan pustakawan AI atau Artificial Intelligence menjadikan bukti bahwa telah memasuki era disrupsi 4.0 yang akan menjadi strategi promosi perpustakaan di perguruan tinggi. Jadi teman-teman, subjek daripada penelitian ini adalah perguruan tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam kajian ini, studi literatur dari berbagai jurnal, proceeding maupun skripsi yang membahas mengenai pustakaan, teknologi informasi, disrupsi perpustakaan di perguruan tinggi. Selanjutnya, di slide ke-7 ini menjelaskan tentang langkah penelitian. 1. Pendahuluan. Bagaimana peneliti menjelaskan secara singkat tentang pustakawan, di mana pustakawan menjadi bagian terpenting dalam sebuah perpustakaan. 2. Metode, di mana peneliti menjelaskan materi literatur yang dipakai dengan memperkenalkan peran pustakawan AI atau Artificial Intelligence sebagai strategi promosi perpustakaan perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Ketiga, menjelaskan tentang peran pustakawan AI, di mana di sini peran pustakawan sangatlah penting dalam manajemen dan melestarikan informasi yang menjadi aset suatu lembaga atau instansi yang menaunginya. Di slide ke-8 ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, beberapa contoh sistem yang dilakukan yaitu: pertama, menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
Kedua, memiliki koleksi baik jumlah judul maupun eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Keempat, mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional perpustakaan nasional. Kelima, implementasi. Oke, teman-teman, di slide kali ini adalah slide terakhir dalam mereview jurnal nasional. Selanjutnya, teman-teman, saya ditugaskan mereview jurnal internasional. Di jurnal kali ini saya mereview jurnal yang berjudul Analisis Structural Equation Modeling pada Pelatihan dan Pengembangan Job Description, Kepribadian, serta Pembelajaran Organisasi terhadap Kompetensi dan Kinerja Karyawan Gerai Indosat Oeredo di area Sumbagut dan Sumbakteng. Penulis pada jurnal ini oleh Saudari Putri Arfianti, diterbit pada tahun Juni 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan job description, kepribadian, serta pembelajaran organisasi terhadap kompetensi dan kinerja karyawan Gerai Indosat Oeredo di area Sumbagut dan Sumbakteng itu sendiri. Subjek dari penelitian ini adalah karyawan Gerai Indosat Oeredo. Oke teman-teman, selanjutnya metode penelitian. Pendekatan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Gerai Indosat Oeredo, Sumbagut, dan Sumbakteng. Waktu penelitian. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel dari suatu faktor berkaitan dengan variabel faktor lainnya. Selanjutnya, di slide 13 ini menjelaskan tentang langkah penelitian. Jurnal internasional bereputasi tingkat TKT penelitian yang dihasilkan berupa TKT tingkat 2 dengan penerapan metode yang dihasilkan oleh analisis struktural equation modeling pada pelatihan dan pengembangan job description, kepribadian, serta kompetensi dan kinerja karyawan Gerai Indosat Oeredo di area Sumbagut dan Sumbakteng. Oke teman-teman, di slide ke-14 ini menjelaskan tentang hasil penelitian. 1.
karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Gambaran umum responden yang ada dalam penelitian ini adalah customer service pada gerai Indosat Weredo berdasarkan jenis kelamin. Kedua, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Gambaran umum responden yang ada dalam customer service pada gerai Indosat Weredo berdasarkan tingkat pendidikan. Ketiga, karakteristik responden berdasarkan usia. Gambaran umum responden yang ada dalam penelitian ini adalah customer yang berada di area Sumbagut dan Sumbakteng berdasarkan usianya. Oke teman-teman, ini akan menjadi slide terakhir dalam mereview jurnal internasional. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.